Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosifina Olivia dari angkatan 22 dengan NIM 07. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pernyataan if else majemuk. Bentuk dari if else bertingkat atau majemuk sebenarnya sama dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else bertingkat dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang lebih sederhana. Di sini jika if perintah pertama belum memenuhi syarat, maka lanjut ke else if atau perintah kedua. Jika else if atau perintah kedua belum memenuhi syarat, maka larinya ke else atau salah. Kemudian yaitu ada flowchart. Yang pertama mulai. Dari mulai yaitu ke kondisi pertama. Kondisi pertama lanjut ke statement di dalam if. Jika kondisi pertama belum memenuhi syarat, maka lanjut ke kondisi kedua, statement di dalam else if. Kemudian lanjut ke kondisi 3, statement di dalam else. Jika semuanya selesai, lanjut ke statement di luar if, else if, dan else. Kemudian selesai. Terdapat codingan yaitu menggunakan header IOStream using namespace std atau standar. Kemudian masukkan integer main, kemudian integer pilihan. Jadi semua ini akan disimpan di pilihan ini. Cout untuk menampilkan pilih salah satu warna string N1 yaitu biru, N2 yaitu kedua, kemudian N selesai. Cout menampilkan masukkan pilihan dan selesai. Cin untuk mengeluarkan pilihan dari salah satu warna tersebut. If pilihan sama dengan 1 dan cout untuk menampilkan warna, untuk cout warna yang saya pilih adalah untuk menampilkan, kemudian N selesai. Dan else if pil sama dengan 2, cout untuk menampilkan dari pilihan yang kedua itu warna yang saya pilih adalah hitam. Jadi jika else if pilihan kedua, maka yang keluar adalah warna yang saya pilih adalah hitam. Kemudian else jika salah, cout untuk menampilkan inputan Anda salah. Jika memasukkan pilihan selain 1 dan 2, maka yang keluar adalah inputan Anda salah. Seperti di sini saya akan lanjutkan programnya menggunakan kode block. Nah, di sini ya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kita build and run. Jika kita 1, maka yang keluar adalah warna pilih adalah biru. Kemudian jika di build and run lagi, jika yang kedua yang keluar atau yang tampil ada warna yang saya pilih adalah warna hitam. Kemudian jika else atau salah, maka selain 1 dan 2 itu kita build and run lagi. Yang 3, maka inputan Anda adalah salah. Jadi selain pilihan 1 dan 2 adalah inputannya sama. Yaitu pernyataan nested for. Pernyataan nested for adalah suatu perulangan for di dalam perulangan, yaitu for pertama, syarat pengulangan, yang kemudian lanjut ke for kedua. Di dalam penggunaan nested for, perulangannya di dalam terlebih dahulu dihitung hingga selesai, kemudian perulangan yang di luar diselesaikan. Nah, itu menggunakan 3 header, yaitu IOStream, std.h, dan Ponyo.h, yaitu main, kemudian integer, yaitu ada 2 integer, yaitu n dan c. Kita masukkan for integer n sama dengan 1, n kurang dari 5, dan n plus plus, berarti n sama dengan 1 sampai dengan 5. Dan printf garis miring n, itu printf untuk menampilkan angka tersebut ini ke bawah. Apabila printf tersebut di slice, maka akan ke samping atau tidak urut ke bawah. Kemudian for kemudian masuk integer c sama dengan n, kemudian kembali 1, n sama dengan 1, c sama dengan ke 5, c plus plus. Jadi untuk proses perulangannya sebanyak 5 kali. Cout untuk menampilkan hasil dari n. Dari penjelasan
dari program saya ini, maka kita akan coba di kode blocks-nya. Nah, di sini menggunakan 3 header. Kemudian di sini integer n dan c. For integer n sama dengan 1, n sama dengan 7, n plus yaitu dari 1 ke terus bertambah sampai ke 7. Printf untuk menampilkan hasil ini menjadi ke bawah. For yang kedua yaitu c sama dengan n. Kembali lagi n sama dengan 1 dan c sama dengan 7. 7 adalah batas dari 1 sampai 7. C++ yaitu perulangan dari 1 sampai ke 7. Cout n untuk menampilkan hasil untuk menampilkan integer n. Nah, di sini fungsi dari printf yaitu untuk menampilkan angka ke bawah seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu menjadi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu pernyataan switch case. Bentuk dari switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan kan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan sama seperti if else, bertingkat, atau majemuk. Tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk penulisan perintah ini sebagai berikut. Setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut terpenuhi dan default akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan perintah untuk keluar dari switch jika pernyataan tidak ada, maka program akan diteruskan jika bersama yang lainnya seperti di gambar tersebut ini. Switch ekspresi integer atau karakter. Case konstanta 1 perintah akan dan break yaitu menjalankan perintah tersebut. Kemudian ke case konstanta 2 yaitu perintah kedua. Jika itu terdapat break yaitu untuk menghentikan perintah tersebut. Jika salah lari ke default. Maka di sini cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta terpenuhi. Default. Nah, jika default ini akan berjalan jika dari case konstanta 1 dan case konstanta 2 tersebut tidak terpenuhi. Kemudian ada flowchart dari switch case. Yang pertama mulai kemudian lari ke case 1. Kemudian case 1 menuju ke block statement 1. Kemudian ke 1 tidak terpenuhi maka lanjut ke case 2. Itu setelah case 2 menjalankan perintah ke block statement 2. Jika tidak terpenuhi lanjut ke default. Maka setelah default ke selesai. Berikut adalah program dari switch case. Yang pertama integer main, integer pilihan. Di sini integernya menyimpan data pilihan string, jekyll atau jenis kelamin. Cout pilihlah jenis kelamin Anda, itu menampilkan pilihlah jenis kelamin dan n selesai. Cout yang pertama laki-laki n. Cout yang pertama ini untuk menampilkan laki-laki seperti ini. Cout nomor kedua perempuan. Jin untuk mengeluarkan pilihan dari cout yang pertama, cout ini dan cout pertama dan cout kedua. Switch pilihan, switch kembali lagi menggunakan string. Switch di integer pilihan. Case 1 jekyll kembali ke string jekyll yaitu laki-laki. Break selesai maka program tersebut berhenti. Lanjut ke case 2 yaitu case 2 jekyll string jekyll yaitu perempuan. Break selesai, program tidak dilanjutkan. Terus kemudian ke default atau jika dari case 1 dan case 2 atau dari string pertama kedua salah maka lari ke default. Itu string jekyll pilihan Anda salah. Break. Cout jenis klaim saya adalah ini. Cout untuk menampilkan. Maka kita coba di kode blocks. Nah, di sini kita akan coba. Pertama, 1. Maka akan tampil jenis kelamin saya adalah laki-laki.
kita build and run lagi dengan string dengan yang berbeda. Nah, ini kedua, jadi jenis kelamin saya adalah perempuan. Jika menggunakan tidak sesuai dengan case 1 atau case kedua, maka menghasilkan pilihan salah. Saya akan melanjutkan tentang dari quiz 0, yaitu size of. Di sini menggunakan satu header, yaitu IOStream, dan using name std atau yang standar. Kemudian masukkan integer main, kemudian integer data untuk menyimpan data karakter tersebut, dan cout size of data untuk menampilkan dari data untuk menampilkan dari integer data. Kemudian integer jumdat untuk menyimpan jumlah data seperti ketika setelah di run, yaitu jumlah data terdapat 12 data. Dan for integer i sama dengan jumlah data. Ini untuk menampilkan dari jumlah data dari integer jumlah data. Seperti ini, yaitu 12. Kemudian i sama dengan 0, i min. Ini min dikarenakan untuk perulangan atau kebalikan dari, misal di sini di awal 8, belakang 100, yaitu nanti saat di cout-kan data ini menampilkan perulangan setelah hasilnya dibalik seperti ini. 100, 24, dan 8-nya di terakhir. Dan cout end, selesai. Kemudian untuk flowchart dari size of sendiri, yaitu mulai. Kemudian integer data untuk menyimpan datanya. Kemudian diproses ke dalam size of atau perulangan. Kemudian cout untuk menampilkan proses perulangan di atas, kemudian selesai. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini tadi terdapat 12 data disimpan di integer jumlah data, kemudian ditampilkan 12 seperti ini. Misal yang cout untuk menampilkan jumlah datanya di slice, maka di sini tidak akan tampil angka 12 atau jumlah karakternya. Di sini hanya ditampilkan proses perulangannya saja. Tentang flowchart dari string in. Flowchart yang pertama yaitu mulai, kemudian diproses dalam string in, kemudian lanjut ke proses cout zoom untuk menampilkan jumlah, dan kemudian lanjut ke cout kapital untuk menampilkan huruf kapitalnya, kemudian selesai. Nah, di sini langsung coba di kode bloknya. Kita menggunakan dua header, yaitu string.h dan IOStream. Integer main ini untuk mengawali program, dan kita menggunakan dua integer, yaitu integer i dan integer jumlah. Kemudian karakter string in 100 dan kapital ini untuk menyimpan inputan. Kemudian karakter char ini untuk menyimpan karakter char. Dan cout ini untuk menampilkan dari masukan sembarang string. Kemudian getLine ini untuk menyimpan kalimat dalam satu barisnya. Dan jumlah sama dengan 0. Ini 0 dikarenakan belum diproses. Kemudian for i sama dengan 0, integer string in i++ ini untuk menampilkan jumlah huruf kapitalnya. Dan char string in ini untuk menyimpan data sementara dari string in. If karakter A kapital dan karakter Z ini untuk mengetahui kapitalnya dimulai dari A hingga Z. Kemudian kapital zoom ini untuk menyimpan karakter
jum. Kemudian si out n jumlah huruf kapital ini untuk menampilkannya, untuk menampilkan jumlah huruf kapitalnya, dan si out huruf kapitalnya adalah untuk menampilkan huruf kapitalnya apa saja. Dan kita dan run. Seperti ini. Nah, di sini terdapat 11 string, terus kemudian di sini terdapat jumlahnya 11. Jumlah huruf kapitalnya ada 5 dan huruf kapitalnya ada lain. Kemudian di sini terdapat flowchart mulai string len, kemudian si out masukkan string untuk menampilkan masukan atau inputan. Kemudian lanjut ke proses kondisi pertama, yaitu lanjut ke statement dalam if, kemudian ini diproses, kemudian lanjut ke si out A sampai Z, yaitu untuk menampilkan huruf kapitalnya. Kemudian setelah selesai lanjut di kondisi kedua, kemudian lanjut ke statement dalam else if, kemudian si out A sampai Z untuk menampilkan huruf kecil, yaitu yang bukan kapital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya. Pertama kita menggunakan dua header, yaitu iostream dan string integer. Masukkan integer main untuk memulai program. Kita di sini menggunakan integer, satu integer yaitu i untuk di sini untuk menyimpan, dan char karakter string len, dan char untuk menyimpan karakter, si out untuk menampilkan masukkan sembarang string seperti ini, kemudian chain get line untuk mengeluarkan, si out n selesai. Jadi yang pertama ini selesai. Kemudian lanjut ke for i. I di sini disimpan di integer i 0 karena belum diproses. Kemudian char string len i, proses pertama if karakter A kapital sampai Z kapital, si out char untuk menampilkan huruf kapitalnya seperti ini. Misal masukkan misal Rosi Fiona, untuk Rosinya besar dan Fiona kecil. Kemudian jika di if kan menggunakan if, maka keluar kebalikannya seperti ini, Rosi akan menjadi kecil dan Fiona akan menjadi besar. Kemudian jika menggunakan else if untuk karakter A kecil dan Z kecil yang bukan kapital, maka keluarnya seperti ini. Untuk Rosi yang pertama akan menjadi besar dan Fiona dari kapital menjadi huruf kecil. Kemudian else out salah. Nah, di sini saya akan untuk mencoba programnya. Nah, jika dimasukkan string untuk Rosinya besar dan Fiona kecil, maka akan tampil kebalikannya. Untuk Rosinya kecil dan Fiona akan menjadi huruf besar atau kapital. Saya akan melanjutkan kuis mengenai intersection. Yang pertama itu start mulai. Kemudian di sini A dan B ini untuk inputan datanya. Kemudian I sama dengan 0, I kurang dari jumlah min 1, I plus plus, dan ke C sama dengan 0, C kurang dari sama dengan min 1, C plus plus ini untuk memproses data. Kemudian C jump intersection sama dengan cari jump intersection. Jadi C jump intersection di sini untuk mencari inputan data di atas. Kemudian lanjut untuk inputan data ini akan berproses di jump intersection sama dengan 0. Jika tidak ada interseksi, maka akan tampil tidak ada interseksi.
Kemudian lanjut ke I sama dengan 0, I kurang dari jum intersection I++. Maka akan tampil interseksi. Kemudian selesai. Di sini saya akan melanjutkan programnya di kode blok. Di sini menggunakan satu integer yaitu IOStream, integer main untuk memulai program. Di sini ada integer A dan integer B. Di sini fungsinya untuk menyimpan data. Kemudian integer C. Di sini menggunakan dua integer yaitu integer I dan J. Integer jum intersection sama dengan 0 dicari. Ini for I sama dengan 0. Jadi untuk mencari jumlah interseksi. Kemudian dicari sama dengan A, for J sama dengan 0. Di sini untuk mencari dari integer A. Dan if dicari sama dengan B berarti untuk mencari dari integer B. C, jum intersection sama dengan dicari jum intersection plus plus. Di sini untuk mengetahui jumlah interseksinya. Kemudian if jum intersection sama dengan 0, maka akan tampil tidak ada interseksi. Nah, di sini akan tampil nilai atau inputan data yang sama. Seperti 1, 2, 4, 6, dan 8. Misal tidak ada interseksi, nah, di sini hasilnya tidak ada interseksi karena di sini tidak ada bilangan yang sama. Setelah ini di slice, coba di run. Di sini akan tampil tidak ada interseksi. Jika tampil seperti ini, maka ada interseksi atau inputan data yang bernilainya sama.